Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak seperti biasa, semangat, ceria, dan sehat ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya anak-anak, kita masuk ke pembelajaran kali ini. Kita sudah memasuki tema 3 ya, yaitu peduli terhadap makhluk hidup dengan muatan pelajaran IPS. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kali ini. Kita di tema 3 dengan muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Kalian bisa membuka di halaman 24 sampai 25 ya. Di situ Ustazah rangkum, kemudian Ustazah tambahi wawasannya. Jadi tidak melulu ada di buku ya anak-anak ya. Oke. Seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita memerlukan individu lain untuk melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh seorang individu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan satu sama lain. Di situ, Ustazah akan menjelaskan ya, lingkungan terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan yang diciptakan oleh manusia disebut lingkungan buatan, seperti jembatan, gedung, jalan, dan lain-lain. Dan lingkungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut lingkungan alam, seperti danau, gunung, sungai, dan lain-lain. Selain itu, ada beberapa kelompok lingkungan lainnya seperti lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Kemudian, sekarang saya akan menerangkan tentang interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Hubungan timbal balik dan saling memengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Oh ya anak-anak, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri atau berdiri sendiri ya. Oke, di sini adalah berikut contoh interaksi sosial di lingkungan keluarga. Yang pertama, makan bersama keluarga. Yang kedua, bercerita dengan anggota keluarga. Yang ketiga, menonton televisi bersama anggota keluarga. Berikut adalah contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah. Yang pertama, berdiskusi dengan teman lain ya. Yang kedua, bermain bersama teman. Yang ketiga, memberi salam pada ibu guru. Keempat, bercanda dengan teman. Berikut adalah contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti. Yang kedua, menyapa tetangga ketika bertemu. Yang ketiga, musyawarah dalam pemilihan ketua RT. Dan yang keempat, membeli jajanan di warung. Itu tadi ya anak-anak, ketiga contoh interaksi yang ada di lingkungan rumah atau keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Kemudian di sini manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia. Interaksi juga terjadi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup.
Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup sekitarnya terjadi secara alami. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat pun dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam sekitarnya, seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Menentukan interaksi di lingkungan sekitar. Ini adalah contoh ya. Ini kegiatan yang dilakukan. Nah, makan bersama keluarga interaksi dengan lingkungan sosial. Berdiskusi kelompok itu menamakan interaksi sosial juga. Kerja bakti membersihkan selokan disebut interaksi sosial. Nelayan berlayar mencari ikan disebut interaksi dengan makhluk hidup. Petani menanam padi disebut interaksi dengan makhluk hidup. Nah, berarti kalian sudah bisa ya membandingkan antara interaksi dengan lingkungan hidup dan interaksi dengan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dilakukan melalui penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungan. Contohnya, petani menanam padi menyesuaikan dengan waktu tanam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam juga dilakukan dengan cara mendominasi alam. Contohnya, penebangan hutan secara liar, penggalian pasir di sungai, pembukaan lahan baru dengan membakar hutan. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial ya, masihan. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan sosial menghasilkan interaksi sosial. Interaksi sosial melibatkan individu atau perorangan atau kelompok. Interaksi sosial terjadi dengan didorong beberapa faktor, seperti keinginan untuk meniru orang lain atau disebut imitasi, keinginan untuk mempengaruhi orang lain atau disebut sugesti, keinginan untuk sama dengan orang lain atau identifikasi, dan rasa tertarik kepada orang lain atau simpati. Berikut kita belajar di halaman 94 sampai 95. Mengamati aktivitas masyarakat sehari-hari. Di masyarakat, banyak aktivitas yang menjadi sarana bagi warga untuk bertemu dan berkumpul. Pertemuan dan perkumpulan tersebut merupakan sarana untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi sehingga antar anggota masyarakat dapat saling mengenal. Berikut contoh aktivitas masyarakat sehari-hari. Yang pertama, ibu-ibu berbelanja sayur yang anak-anak. Kemudian kegiatan ronda. Yang ketiga, bapak-bapak mengadakan pertemuan RT. Selanjutnya, membesuk orang sakit. Itu tadi ya, 4 contoh. Aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Kita belajar di halaman 143. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Negara Indonesia melakukan pembangunan di skala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan sosial adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Contoh dukungan terhadap pembangunan sosial yaitu membeli produk dalam negeri. Aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Berikut beberapa contoh untuk menyukseskan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, berlatih menari di sanggar tari. Yang kedua, berlatih memainkan alat musik daerah. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
Aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya berikutnya yaitu objek wisata pantai merupakan salah satu upaya pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir pantai. Manfaat pembangunan sosial budaya bagi masyarakat. Yang pertama, menjaga kelestarian budaya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kerukunan dalam masyarakat. Yang keempat, menyalurkan bakat generasi muda. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan masyarakat. Keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Keragaman sosial budaya merupakan modal penting yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung proses pembangunan nasional. Contoh manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama, menumbuhkan dasar nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Dan yang kelima, sebagai sumber pengetahuan dunia. Itulah ya tadi anak-anak yang dapat Ustazah jelaskan. Ini mencakup tema 3, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Kalian bisa belajar menggunakan buku, juga menggunakan yang Ustazah terangkan tadi, karena itu membuka wawasan kalian. Jika kalian kurang paham, kalian bisa memutar kembali video ini, atau kalian bisa bertanya kepada Ustaz dan Ustazah kalian. Oke? Terima kasih sudah menonton video dari Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan kalian semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa semangat ya anak-anak. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.